pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, beras premium 15 kg capai Rp248.000. Berikutnya pedagang pasar tradisional amati perubahan pola belanja masyarakat di tengah pelaksanaan MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Saudara, beras premium berukuran 15 kg mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir mencapai Rp248.000. Lengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Milik usaha grosir beras dan eceran UD Abral Jaya yang berlokasi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bernama Abral menyebut adanya kenaikan harga beras untuk jenis premium dengan ukuran 15 kg sejak 2 pekan terakhir. Abral merincikan beras berukuran tersebut yang sebelumnya dijual dengan harga Rp245.000 kini menjadi Rp248.000. Adapun produk yang dijualnya mayoritas berasal dari petani lokal Aceh. Sementara harga beras udah naik lagi. Yang premium kayak ini semua sekarang udah 248. Jadi kemarin 245, sekarang udah 248. Itu untuk berapa kilo, Bang? Itu yang 15 kilo. Saat ini masyarakat terbantu dengan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg yang dijual seharga Rp63.000. Sedangkan beras dari pabrik lain rata-rata untuk ukuran yang sama mencapai Rp80.000. Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam bentuk SPHP. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasaran sekaligus mengendalikan inflasi. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Selengkapnya dilaporkan Syafa Salsabila. Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Di balik layanan tersebut, BPRS Hikmah Wakilah telah melalui perjalanan panjang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini berdiri pada tahun 1994 dan terus berkembang hingga kini dengan memperluas layanan kepada masyarakat. Perjalanan tersebut turut disaksikan oleh Tengku Lukmansyah yang pernah bergabung sebagai karyawan pada tahun 2009. Nama saya Teku Lukmansyah. Saya pernah bekerja di BPRS Hikmah Wakilah.
BPRS itu artinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah. Saya masuk bekerja tahun 2009 dan pensiun 2017. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tahun 1994, berkantor pusat di Kerungcut, di Desa Kerungcut. Kemudian pindah ke Lingke, musibah tsunami, kekurangan dana, sehingga ada satu nasabah yang membantu Hikmah Wakilah membeli saham, sehingga berdirilah Hikmah Wakilah. Mantan karyawan BPRS Hikmah Wakilah, Tengku Lukmansyah juga berharap perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Lengkapnya dilaporkan Lesa Umami. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Perubahan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas transaksi di pasar. Meski pedagang menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Al-Mahira mengatakan jumlah pembeli pada pagi hari dalam beberapa waktu terakhir cenderung tidak seramai biasanya. Ya, banyak berkurang pembelinya. Nggak ada lagi selama MBG ini. Banyak kali turun barangnya. Pembelinya nggak ada. Sebagian pelanggan membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Dia menyebut harga daun belinjo justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per ikat. Sementara itu, harga daun jeruk juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Meski beberapa jenis sayuran kini dijual dengan harga yang lebih rendah, kondisi tersebut belum berdampak pada peningkatan jumlah pembeli. Dia berharap aktivitas jual beli di Pasar Al-Mahira dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan. Masyarakat nelayan di wilayah Lok Kuala Cangkoi Ulelu, Banda Aceh menggelar kenduri laut. Selama adat pantang melaut, seluruh nelayan di wilayah ini dilarang melaut selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Masyarakat nelayan memadati dermaga pelabuhan kantor Panglima Laut Lok Kuala Cangkoi Ulelu, Banda Aceh sejak pagi tadi dalam festival kenduri laut dan kenduri anak nelayan. Tradisi turun-temurun masyarakat pesisir itu menjadi ungkapan syukur atas rezeki hasil laut sekaligus momentum menyampaikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Kenduri laut digelar dengan sederhana, diawali zikir dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan kenduri anak yatim, memasak kuah belangong yang disantap secara bersama, kemudian dirangkaikan dengan festival seni dan budaya adat laut, lomba fotografi pesisir, hingga pelesiran di perairan pantai Ulelu. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Panglima Laut Lok Kuala Cangkoi Ulelu, Syafaat, mengatakan kenduri laut merupakan warisan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Kegiatan ini yang biasanya telah dilakukan oleh orang tua, pemuka adat terdahulu yang berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman dan bimbingan sehingga tidak pernah menyimpang dari syariat Islam. Di antaranya diawali tadi yang kita bernama salah hadiri, doa dan zikir. Pada kesempatan itu, Syafa juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Ia berharap adanya pembangunan tanggul pemecah ombak agar kapal nelayan lebih mudah bersandar.
serta penyediaan kapal penyelamatan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan di laut. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal mengatakan kenduri laut merupakan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pada Allah SWT atas rezeki yang diberikan serta doa bersama agar para nelayan senantiasa diberikan keselamatan dalam setiap pelayaran. Dan sekaligus mengingat bahwa laut adalah amanah yang harus kita jaga. Dan tradisi ini mengajarkan nilai-nilai yang sangat lengkap. Ada nilai keislaman yang diwujudkan melalui doa dan rasa syukur pada Allah SWT. Ada nilai sosial karena masyarakat berkumpul, bergotong royong dan saling berbagi. Selain menjaga warisan budaya, pemerintah Kota Banda Aceh juga ingin menata kawasan Ulele yang memiliki nilai sejarah sejak masa kolonial Belanda agar menjadi destinasi wisata pesisir yang lebih menarik. Selain itu, Iliza mengungkapkan sekitar 4.000 nelayan di Banda Aceh mampu menghasilkan kurang lebih 20.000 ton ikan hasil tangkapan. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerjasama ekspor tuna yang telah dijalin dengan pemerintah Jepang. Selama pelaksanaan kenduri laut, seluruh nelayan di wilayah Luk Kuala Cangkuy diwajibkan menghentikan aktivitas melaut selama 3 hari. Ketentuan yang dikenal sebagai adat pantang melaut itu wajib dipatuhi seluruh nelayan dan pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66, Akademisi UIN Sultanah Nahrasiah Loksmawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Berikut laporan Maimun Akbar. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun yang diperingati setiap tanggal 22 Juli, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiah Loksmawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Menurut Bukhari, Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum bagi kejaksaan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan utama masyarakat kepada kejaksaan adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara proporsional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan penentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat. Harapan kita pada kejaksaan yang pertama saya kira memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perbedaan atau pandang bulu. Kejaksaan bisa menjaga independensinya, integritas, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Jadi ketika kejaksaan menangani sebuah kasus, tentu mereka harus bebas dari intervensi dari apapun, baik dari kelembagaannya yang paling tinggi di atasnya ataupun lembaga-lembaga politik. Selain itu, Bukhari menilai kejaksaan harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap jaksa harus mampu bekerja secara objektif serta bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari internal maupun dari pihak luar, termasuk kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa independensi merupakan salah satu syarat utama agar penegakan hukum berjalan adil dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan juga diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, sehingga masyarakat dapat melihat secara terbuka proses penegakan hukum yang dilakukan.
Di samping penindakan, kejaksaan juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Bukhari berharap semangat Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh insan Adiaksa untuk terus menjaga marwah institusi, tingkatkan profesionalisme, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melaboh. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal. Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-500 meter baru bisa mencapai lokasi Karhutla. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas. Ronald menyebut hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi Karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan Karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan. Puluhan atlet se-Sumatera ramaikan kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 di Melaboh. Agripina Putra hipnotis ratusan penonton. Selengkapnya dilaporkan Iram Syah. Puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 se-Sumatera yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni GOS Kabupaten Aceh Barat pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia, Agripina Putra, untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati GOS Melaboh guna menyaksikan aksi Agripina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trik shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini. Jadi kita sebagai MGD PB Momen inginnya anak-anak usia dini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momen Vol 4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Vol 4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama untuk bulu tangkis. Jadi saya ingin mengasah lagi ini jauh lebih baik lagi. Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar 55 juta rupiah untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi.
Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut dilaporkan Arif Rizalul. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan giat literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, Tut Zulfahnur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat melaksanakan program kerja bidang pendidikan WP Aceh Barat, yaitu giat literasi Hari Anak Nasional dengan tema menari bak yang betul untuk marwah munasabah Aceh Pahlawan. Temanya ingin kita mengangkat kembali literasi Aceh dan mengingatkan kepada generasi emas Aceh Barat tentang perjuangan para pahlawan Aceh dalam merebut kemerdekaan. Diharapkan dengan literasi Hari Anak Nasional, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lahirnya generasi Aceh Barat yang cerdas, berkarakter, cinta literasi, mencintai budaya, serta menghargai para pahlawan bangsa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayo. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizky mengatakan saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia. Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofyan bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk sanktuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satellite-nya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri. Sementara itu, perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofyan Alfaris, mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21.000 hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan, dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi Pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Selengkapnya, sampaikan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus Pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan P3K paruh waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil Pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Yang khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang dihormati. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus. Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi Pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K per waktu dapat berjalan lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bener Meriah salurkan bantuan Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan masjid. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Bener Meriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luk Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu I Love Sabang di Gampong Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu I Love Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Kita dari Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Cotbau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Love Sabang ini sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampong Cotbau yang memang punya daya jual yang bagus. Kata Hendra, ke depan BUMG Gampong Cotbau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, diantaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampong, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Bu CIT atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Ani Zulfarmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu I Love Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah. Tanggapannya sangat luar biasa karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini Bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa ada bersihnya. Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu I Love Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.